Saya beli Pernah ikut camp tuh. iya, Camp iya. ke 13 apa ke berapa sih? 12 12 ya. Aku mau tanya-tanya sedikit dong. Sharing dong tentang apa sih yang lumayan rasakan dapatin setelah ikut camp. Oleh pembaharuan iman Katolik dan tentunya relasi saya dengan Tuhan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan itu membuahkan sukacita dan kedamaian di dalam hati saya. Kehidupan sehari-hari pastinya. Iya, dalam keluarga juga. Dan saya mengajak nih Pak untuk Bapak Ibu dan kaum muda untuk ikut di camp angkatan ke-13 ini, karena istimewa banget nih Pak angkatan ke-13 ini biar kuat jamu kuat. Kebetulan bersamaan dengan tahun jubilium. Pas banget. Pas banget. Jadi yang ikut camp di angkatan 13 ini momennya pas banget. Pas banget tahun jubilium. Karena apa Pak? Karena Tuhan itu tidak memilih yang sempurna Pak, tetapi Tuhan memilih yang mau untuk kita ikut pelajaran camp ini. Jadi ada lagunya nih Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo kaum orang muda Katolik ikut camp di 13. Hidup ini untuk Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. harus jadi berkat. Harus jadi berkah. Jadi Bapak Ibu dan kaum muda jangan takut. Kita tidak perlu sempurna untuk ikut ini, karena Tuhan memilih yang mau Disempurnakan. supaya hidup kita siap diutus untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Oke. Oke, Terima kasih ya Bu Maya. Oke. Mama. Iya kabarnya, Mak? Baik, Ini mamaku. sehat. Mak, aku mau tanya-tanya dong, Mak. Ya boleh. Mak kan pernah ikut cap tuh. Iya. Cap berapa tuh aku lupa tuh. 12. Oh, cap 12. Mak, aku pengen tahu dong apa yang Mama rasakan setelah Mama ikut cap. Apa yang Mama dapatkan di dalam diri Mama setelah ikut cap? Coba ceritain, Mak. Buat kita sharing ke teman-teman. Ikut cap tadinya aku nggak mau, cuma diajak temen, dipaksain, tahu-tahu aku ditinggal. Jadi aku kayak kepaksa, tapi lama-lama saya menghayati dan dengan cap itu saya lebih mengerti masalah Injil, masalah ya kitab suci lah. Jadi saya lebih mengerti dan di cap itu saya mendapat berkah. Berhubung anak saya jauh-jauh, saya mendapat anak cari Tuhan, saya jadi punya anak dekat. Saya semakin cinta sama cap dan sama keluarga semua. Terima kasih. Terima kasih. Pagi Mbak Sri. Selamat pagi, apa kabar? Pripun kabare? Pak Natalis? Baik, puji Tuhan. Lagi dagang nih. Iya ini dari cap loh, cari dana. Mbak Sri. Iya aku tahu. Mbak Sri kan dengar-dengar pernah ikut cap tuh angkatan keberapa aku lupa. Angkatan ke-12. Aku pengen cuman mau tanya-tanya nih. Oh iya. Setelah ikut cap, apa sih yang Mbak Sri rasakan? Buah apa sih yang Mbak Sri rasakan gitu loh? Coba Mbak Sri bisa cerita dikit nggak? Maksudnya buat sharing nanti ke teman-teman gitu loh. Setelah ikut cap, awalnya saya tuh untuk membaca kitab suci tuh males banget, bener sungguh-sungguh males. Tetapi setelah ikut cap Mas, kegiatan lingkungan mau bahkan kalau nggak datang itu aduh rasanya kok seperti apa gitu ya? gimana gitu ya. Terus untuk kegiatan gereja itu juga kayak gimana ya, rugi banget saya kalau nggak gitu ikut ya? gitu. Berarti Jadi, buahnya buah Roh Kudusnya tuh kayaknya ya, hadir banget di dalam. betul Mas, betul. Jadi monggo yang belum ikut cap, monggo silahkan mendaftar, karena apa, benar-benar cap itu membuat kita apa ya, pokoknya semakin dekat dengan Tuhan gitu. Puji Itu Tuhan sih, ya Mas. Mbak Sri ya. Puji Berkat Tuhan, banget ya ikut cap ya. puji Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman muda Katolik lainnya Monggo. juga mau ikut gabung ikut cap ya, supaya mereka mempunyai mental Kristus ya. Ya. Iya. Monggo silakan teman-teman OMK untuk ikut cap. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Ya, Matur nuwun Mbak Sri. sama-sama. Dilanjut ya. Aku mau ke dalam dulu. Terima kasih ya Mas, sehat selalu. Monggo.
Pagi Bu Anas. Pagi Pak. Pripun kabare? Saya Alhamdulillah, gimana puji Bapak? Tuhan. Amin, terima kasih. Bu, aku mau tanya-tanya sedikit dong Bu Anas. Gimana Pak? Bu Anas kan pernah ikut CAP tuh. Iya pernah. Nggak tahu tuh CAP yang keberapa angkatan. Aku ke mau tanya dong 12. buat sharing-sharing. Ya. Apa sih yang Bu Anas rasakan, Bu Anas dapatkan setelah Ibu ikut CAP? Boleh cerita nggak dikit? Boleh dikit. Nah, yang saya alami ya Pak. Waktu itu saya nggak ngerti apaan itu sih CAP. Saya gitu, setelah daftar masih penasaran, cuman saya orangnya kan minder ya. Pertama-tama minder, berdoa aja nggak ngerti apa ya doa saya gitu-gitu. Terus setelah masuk CAP, oh begini tuh. Tapi kan saya malu sih, waduh. Saya orangnya nggak pernah baca Alkitab, istilahnya. Berarti sekarang udah sering baca Alkitab? Ya puji Tuhan jam 3 pagi saya itu udah rosario terus gitu. itu. Terus puji Tuhan. Efeknya menggelegar Luar juga biasa. ya? Terus dulu sering sakit-sakit setelah baca-baca ada Alkitab, rosario, dan karena dikuatkan dari CAP berani tampil doa gitu-gitu. Sekarang juga aku kalau ngeliat nih Bu Anas ini udah sering berkomunitas ya? Iya, dulu mah sama sekali minder. Saya ini orang belum apa-apa ya, nggak ada ininya. Setelah CAP ya puji Tuhan ada, menurut saya sendiri saya banyak kemajuan gitu. Terus dulu Pokoknya kan ada perubahan lah. luar biasa banyak saya alamin, dan saya berani juga di sekolah itu suka kasih mama guru agama, nggak bisa saya berani memberikan itu karena belajar dari CAP juga harus ini. Pokoknya mentalnya dibesarkan lah Maha Kudus ya. Terus yang dulu sering sakit-sakit dikit-dikit pusing, puji Tuhan sekarang kayaknya nggak ada rasa sakit-sakit. Itu kuasa gelap tuh yang mempengaruhi kok gayanya gampang sakit ya kan. Terus dulu sering takut juga, tapi karena udah bisa doa-doa ya semampu saya, doa saya tuh. Pokoknya sekarang lebih rajin lah doanya. Iya betul, jam 3 itu udah otomatis kebangun gitu ya? sendiri Pak, doa. Yang utama pokoknya bangun tidur cuma cuci muka terus baca itu doa-doa seperti itu. Ya oke. Baik. Bu Anas, terima kasih Makasih, banget. Pak. Ya, saya mau langsung ke parkiran. Ya, Lanjut baik, Bu Anas sehat ya, selalu makasih ya, Pak. Makasih. Ya, makasih. Selamat pagi Pak Natalis. Lagi ngapain pulang gereja? Iya, habis dari misa. Pak Robert, aku mau tanya-tanya sedikit tentang CAP. Boleh ya? Boleh. Pak Robert kan pernah ikut CAP tuh, kemarin aku lihat. Ya. Setelah Pak Robert ikut CAP, kursus evangelisasi, apa yang Pak Robert rasakan dalam diri Pak Robert? Terusnya perubahan apa sih yang Pak Robert dapatkan? Oh, luar biasa. Setelah saya ikut CAP, ada kebangkitan dari Roh Kudus yang saat saya dibaptis itu ya. Ada kebangkitan, ada niatan keras untuk melayani Tuhan Yesus. Gitu. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat saya di kayu salib. Jadi saya harus kembali mengasihi Tuhan Yesus. Oh, rasa itu tumbuh, bangkit setelah Pak Robert mengikuti CAP. Iya. Rasa itu semakin besar. Iya, Roh Kudus saya dibangkitkan kembali. Oh, gitu. Yang Roh Kudus dari baptisan saya dibangkitkan kembali untuk melayani sesama saya dengan kasih. Oke, Pak Robert, saya terima kasih banget. Apa ya yang Pak Robert sharingkan ke saya? Semoga saya bisa ikut CAP nanti di CAP yang kemudian. Amin. Terima kasih Pak Robert. Sama-sama. Oke, saya jalan dulu ya. Monggo. Mati. Bakat urah. Enak banget loh. Pagi Pak Natalis. Bagaimana sehat? Makasih, sehat. Batia sehat. Sehat. Wih, lagi pada dagang nih. Iya ini. WKRI. Matias. Lapaknya WKRI. Iya. Aku mau tanya-tanya, boleh nggak tentang CAP? Oh, boleh. Matias kan pernah ikut CAP tuh, angkatan keberapa saya lupa tuh. 12. Oh, 12 ya. Mbak Tias, aku pengen dong buat saling sharing. Iya. Setelah ikut CAP itu apa sih yang Mbak Tias rasakan, yang Mbak Tias dapatkan dari ngikut kursus evangelisasi itu selama beberapa bulan? Rasanya apa? Yang didapatkan apa? Perbedaannya apa gitu? Oh. Banyak sih, tapi intinya aja ya. Ya intinya aja. Jadi gini, waktu pertama kali ikut CAP, penasaran juga CAP itu apa ya? Itu kan kursus evangelisasi pribadi. Udah deh, mulai itu dari step pertama, terus kedua, ketiga, baru deh itu. Setelah mengikuti itu ada perubahan sih Pak dalam diri gitu ya. Seperti ya itu seperti menginjili diri sendiri. Oh gitu. Iya.
terus jadi lebih sabar, terus lebih apa ya, dengan kitab suci itu semakin oh iya apa kita Lebih tuh mengandalkan ya? lebih bukan gitu sih Pak, lebih memahami lagi Oh, gitu. isinya kitab, Isi kitab suci suci. itu bagaimana, apa yang kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari secara pribadi ya Pak. Itu. Intinya sih saya berharap sih anak-anak muda itu mau terlibat. Oh iya, benar, bagus. Iya. Karena apa? Merupakan apa ya namanya? Karena memang Benteng ya. benteng mental. Mental betul. Kristusnya tuh kuat. Betul. Gitu loh. Jadi itulah dasarnya gitu Betul, Pak. betul. Juga lebih memahami diri sendiri. Ji, lagi ngapain? Ini nungguin. Oh gitu. Kenapa? Sendirian? Sendirian. Gimana Pak? Enggak, habis dari misa. Ji, mau tanya-tanya dikit dong. Kan, kalau nggak salah lu pernah ikut CAP ya? Tahu angkatan keberapa ya? Yes, angkatan 12. Mau tanya-tanya dong buat sharing aja. Buat sharing aja Apa kira-kira tuh? setelah CAP itu apa sih yang lu dapetin dari ikut kursus itu, kira-kira apa sih yang perubahan dalam diri lu gitu? Perubahan dari diri gue sendiri tuh kayak jadi lebih mengenal Tuhan Yesus, mengenal iman Katolik gue lebih dalam lagi. Oh, gitu. Jadi intinya Ekaristi itu kayak gini. Jadi gue lebih suka ke misa lagi gitu. Oh gitu. Berarti perubahannya memang terasa setelah ikutin CAP ya? Oke. Udah gitu kayak apa ya, kayak jadi tahu kalau kita tuh butuh teman-teman yang seiman juga gitu untuk saling sharing segala macam. Tadinya rasa itu tuh nggak ada tuh Nggak sama ada. sekali. Tadinya aku tuh jarang ke gereja, tapi Oh, gitu. sekarang jadi sering ke gereja. Berarti lu ngerasain perubahan banget dong setelah ikut. Banget. Oh gitu. Banget. Bahkan aku tuh jadi kayak sering datang ke yang PDKK atau Begitu ya? kadang-kadang Iya, gue suka Jumat ngeliat tuh. pertama gitu Suka ngeliat kan. lu kayaknya Iya. rajin PDKK gitu Iya. lah. Ya kan? Betul. Ya oke. Oke, terima kasih banget Khadijah ya sharingnya ya. Ya. Oke, thank you. Oke, Yuk thank you, jalan-jalan Mas. ya. Ya. Halo umat paroki Bintaro, jangan ketinggalan bulan Juni 2025 akan dilanjutkan kursus evangelisasi pribadi. Kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman muda untuk bergabung dengan kursus ini. Selamat datang ya, ditunggu kehadiran kalian. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, CAP kita akan mengadakan angkatan yang ke-13. Angkatan 12 sudah terjadi tahun kemarin dan sekarang ini kita memasuki CAP angkatan yang ke-13. Berdasarkan penglihatan saya, pemantauan saya, CAP ini sangat luar biasa, di mana kita diajak untuk semakin peka, semakin menyadari, semakin memahami, yakni ajaran-ajaran gereja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk semakin mengenal, semakin dicintai, dan juga semakin mencintai Allah, sesama kita, saudara-saudari kita. Maka CAP ini membuka cakrawala yang baik bagi kita akan pemahaman dasar iman Katolik. Sehingga dengan demikian membuat kita semakin mengerti, semakin mencintai gereja Katolik dengan baik. Dan juga tentunya membantu kita untuk semakin menyadari cinta Tuhan di dalam diri kita. Dan juga membantu kita bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam realitas kehidupan dunia ini yang tentunya saat ini sedang banyak orang bertanya tentang iman, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya. Salah satu adalah dengan belajar CAP ini membuka cakrawala pemikiran, pengetahuan kita untuk mempertahankan iman kita. Memberikan api semangat di dalam melayani. Memberikan api semangat di dalam berkarya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya undang Anda untuk ikut bergabung CAP angkatan yang ke-13 di paroki kita, Paroki Bintaro
Gereja Santo Matius Penginjil. Tuhan memberkati. Halo semuanya, mari kita mengikuti kursus evangelisasi pribadi yang ke-13. Kursus ini sangat berguna bagi pengembangan iman kita. Jangan lupa akan dilaksanakan di bulan Juni dan ayo berbondong-bondong ikut KEP 13.